Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Jessica Yasa Sijabat dengan NIM 120220227 akan menjelaskan materi tentang perencanaan wilayah dengan topik paradigma Keynesian dalam pembangunan wilayah. Outline pembahasan yang akan dibahas adalah definisi teori Keynesian, ideologi politik teori Keynesian, pokok pemikiran teori Keynesian, penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian, definisi pembangunan wilayah dengan teori Keynesian, dan kemudian terakhir ada studi kasus yaitu kebijakan bagian rega di India. Yang pertama, definisi teori Keynesian. Teori Keynesian merupakan sebuah teori yang awal mulanya dikembangkan oleh John Maynard Keynes yang pendekatan khasnya berfokus pada sisi permintaan ekonomi dan peran pemerintah dalam meningkatkan dan mengelola permintaan. Ekonomi Keynesian merupakan berbagai teori makroekonomik tentang bagaimana dalam jangka pendek dan terutama pada masa resesi, output atau pendapatan ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh pemerintahan agregat, baik dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Kemudian ideologi politik teori Keynesian. Yang pertama, intervensi pemerintah. Dalam teori Keynesian, intervensi pemerintah merupakan setiap tindakan pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar. Dalam teori ini, negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Kemudian, kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi merupakan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi merupakan sebuah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Kemudian terdapat demokrasi sosial. Demokrasi sosial ini merupakan filsafat politik sosial dan ekonomi yang mendukung adanya intervensi ekonomi dan sosial untuk mempromosikan keadilan sosial dalam kerangka pemerintahan demokrasi liberal dan ekonomi campuran yang berorientasi kapitalis. Selanjutnya, pokok pemikiran teori Keynesian. Terdapat 3 pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama itu ada teori basis ekspor, yang kedua teori sirkular dan kausal kumulatif, kemudian ada teori kutub pertumbuhan. Yang pertama, teori basis ekspor. Pada teori basis ekspor ini menekankan pada sisi permintaan, di mana perbedaan pertumbuhan wilayah ditentukan oleh perbedaan wilayah dalam pertumbuhan ekspor barang dan jasa yang dijual di luar wilayah dan atau luar negeri. Maka wilayah yang mengekspor lebih besar, wilayah tersebut adalah wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Kemudian teori basis ekspor ini juga sejalan dengan teori spesialisasi wilayah, di mana wilayah cenderung mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang menggunakan faktor-faktor yang wilayah tersebut unggul secara relatif melimpah dibandingkan wilayah lain secara ekspor. Kemudian penentu besarnya permintaan itu terdapat 3, yaitu harga barang yang diekspor di dalam wilayah itu, kemudian tingkat pendapatan wilayah lain, dan harga barang substitusi di pasar wilayah lain, yaitu dalam faktor eksternal. Kemudian teori yang kedua ada teori sirkular dan kausal kumulatif. Teori ini pertumbuhan wilayah cenderung sirkular dan kumulatif, di mana proses pertumbuhan wilayah menjadi melingkar dan kumulatif terkumpul pada suatu wilayah yang pada akhirnya akan menghasilkan pertumbuhan wilayah yang tidak seimbang. Kemudian pada teori ini juga akan terjadi backwash effect, di mana pertumbuhan wilayah yang kumulatif dapat memperkuat kesenjangan dengan mendorong aliran modal dan tenaga kerja dari wilayah yang tertinggal ke wilayah yang maju. Kemudian wilayah yang kekayaan perekonomiannya lama-kelamaan akan cenderung terakumulasi di suatu wilayah yang sudah sejahtera terlebih dahulu, sementara wilayah yang miskin atau tertinggal akan tetap terjebak dalam kemiskinannya. Pada teori ini juga terdapat lingkaran setan kemiskinan, di mana yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor pendidikan dan keterampilan yang rendah, kemudian lemahnya percaya dan berjejaring, kemudian ada diskriminasi, kebiasaan dan norma-norma yang buruk, kesejahteraan badan dan kejiwaan yang buruk, dan pendapatan yang rendah.
Keenam faktor ini akan menghasilkan suatu wilayah yang miskin dan tertinggal. Kemudian teori terakhir adalah teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, pertumbuhan wilayah memusat atau mengutuk. Sehingga wilayah tersebut memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang, backward linkage, maupun ke depan yaitu forward linkage. Pusat atau kutub pertumbuhan bisa muncul dihasilkan oleh ekonomi aglomerasi untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan wilayah. Kemudian terdapat penyebab kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian. Terdapat 5 penyebab kesenjangan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Yang pertama adalah deregulasi dan liberasi pasar. Deregulasi atau pasar bebas berdampak negatif. Tentunya berdampak negatif pada pemerataan ekonomi wilayah. Kemudian yang kedua, kelemahan struktural atau structural weakness. Kelemahan struktural ini termanifestasi dalam defisit perdagangan dan kerentanan terhadap semua jenis guncangan, dari suplai pangan hingga guncangan harga minyak. Kelemahan struktural akan mudah terekspos oleh krisis global. Kemudian, investasi yang rendah juga akan mempengaruhi kesenjangan wilayah. Kemudian terdapat permindahan atau pengurasan modal. Pengurasan modal itu yang secara terus-menerus dari wilayah miskin yang ke wilayah yang lebih maju, maka akan mengakibatkan wilayah miskin tetap miskin dan wilayah yang kaya akan semakin kaya. Kemudian faktor kelima ada ketidakcukupan partisipasi pemerintah. Pemerintah yang kurang mengintervensi dalam pembangunan, kurang mendukung dalam pendanaan dalam pembangunan juga akan menyebabkan kesenjangan antar wilayah. Kemudian, apakah definisi pembangunan wilayah dalam teori Keynesian? Dalam teori Keynesian, pembangunan wilayah merupakan sebuah upaya yang memerlukan intervensi pemerintah. Jadi, intervensi pemerintah merupakan peran yang sangat penting, atau dalam upaya pembangunannya tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan atau disparitas wilayah, atau dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Jika diserahkan dalam mekanisme pasar, maka akan terjadi divergensi wilayah, yaitu kecenderungan terjadinya polarisasi pertumbuhan wilayah yang hanya terjadi pada wilayah tertentu. Menurut teori ini, terdapat pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal. Yang pertama itu ada kebijakan proaktif di tingkat wilayah, kemudian ada investasi publik pada infrastruktur. Selanjutnya, kebijakan pembangunan wilayah menurut teori ini, yang pertama itu bantuan untuk wilayah secara ekstensif, kedua bantuan otomatis atau automatic assistance atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis atau automatic capital and labor subsidies. Kemudian ada desentralisasi kewenangan, pengendalian pembangunan industri, investasi infrastruktur, perencanaan spasial, nasionalisasi industri, pengelolaan kota dan pengembangan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek pengganda. Kemudian yang terakhir adalah studi kasus, yaitu studi kasus kebijakan Magenrega yang ada di negara India. Apa itu kebijakan Magenrega? Kebijakan Magenrega merupakan kebijakan yang serupa dengan kebijakan Keynes pada saat Great Depression di US atau Amerika Serikat. Program ini didasarkan pada strategi permintaan agregat Keynes dari penciptaan lapangan kerja langsung oleh pemerintah untuk ekonomi kesempatan kerja penuh. Contoh dari kebijakan Magenrega ini adalah program kerja yang ditargetkan, kemudian upah minimum, dengan tujuan untuk mencapai landasan sosial, aset produktif, dan memiliki potensi yang mengurangi kemiskinan dengan cara yang dapat dicerna secara politis. Tujuan dari Magenrega sendiri merupakan singkatan dari Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, di mana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan di India, terutama di pedesaan dengan menyediakan adanya 100 hari kerja di setiap tahun keuangan untuk anggota dewasa dari setiap rumah tangga pedesaan yang bersedia melakukan pekerjaan manual tidak terampil terkait pekerjaan publik dengan upah minimum yang disesuaikan dengan undang-undang. Dengan adanya program Magenrega ini,
akan menimbulkan employment multiplier, di mana pada saat pemerintah meningkatkan pengeluaran, yaitu government G dari G ke G1, otomatis ini akan meningkatkan nilai Z. Berdasarkan diagram ini, akan meningkatkan nilai Z, di mana Z itu merupakan production demand, di mana permintaan produksi. Kemudian jika nilai Z meningkat, berdasarkan kurva, nilai Z meningkat, maka income juga akan meningkat. Sehingga pendapatan juga akan meningkat jika pemerintah meningkatkan pengeluaran. Megatrend ini merupakan program pekerjaan umum berskala besar yang menciptakan daya beli di kalangan pekerja. Jadi dalam program pekerjaan ini akan menciptakan daya beli bagi masing-masing pekerja, dan ini juga tentunya akan meningkatkan permintaan modal, bahan mentah, dan pekerja. Dengan adanya pendapatan tambahan yang dihasilkan, sehingga permintaan juga akan terus berlanjut, yang akan memberikan rangsangan pada produksi, lapangan kerja, dan permintaan. Hal inilah yang menyebabkan adanya employment multiplier, di mana daya beli dari masing-masing pekerja tersebut akan merangsang adanya produksi, lapangan kerja, dan permintaan. Baiklah, sekianlah penjelasan mengenai paradigma Keynesian dengan studi kasus kebijakan bagian rega yang ada di India. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.